disebut dengan simbiosis, yang mana simbiosis sendiri adalah interaksi antara dua organisme yang berbeda. Nah, di sini simbiosis terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua adalah simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang keduanya saling memperoleh keuntungan. Kemudian, simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lainnya tidak terpengaruh apa-apa. Kemudian, simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Di sini saya akan mengambil contoh simbiosis mutualisme, yaitu pada tanaman pare, yang mana di dalam tanaman pare ini terdapat cacing yang mana akan membuat tanaman pare ini semakin subur, semakin bertumbuh besar. Saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD, judul percobaan simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan simbiosis di mana satu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Saya akan melaksanakan penelitian terhadap simbiosis atau hubungan pohon mangga dengan akar tumbuhan markisa yang menjalar di pohon mangga. Apakah akar pohon markisa tersebut mempengaruhi pertumbuhan pohon mangga atau sebaliknya keberadaan pohon mangga mempengaruhi pertumbuhan akar tumbuhan markisa? Dengan alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Alat-alat tulis, 2. Lembar pengamatan, 3. Lingkungan sekitar. Prosedur percobaan yang pertama adalah menyiapkan alat bahan yang dibutuhkan. Kedua, pergi ke lingkungan sekitar tempat tinggal. Ketiga, mencoba identifikasi simbiosis komensalisme yang terjadi, yaitu akar tumbuhan markisa dengan pohon mangga. Kemudian keempat, menemukan 3-5 hubungan yang terjadi pada simbiosis komensalisme tersebut. Kemudian kelima, menuliskan hasil identifikasi. Dan selanjutnya kita akan mengamati simbiosis tersebut. Di sini kita amati ada akar tanaman markisa, ada di belakang pohon mangga. Kita amati pelan-pelan. Adalah daun dari tanaman markisa, dan di atas ini adalah akar tanaman markisa yang merambat atau menjalar. Ini ya, wah, copot. Ini panjang sampai ke atas ya, pohon mangga. Yes, pengamatan tadi saya tahu kemiripan di antara keduanya. Pertama, baik tanaman markisa dan pohon mangga dalam kondisi yang cukup baik, dengan tolak ukur mulai dari daun markisa cukup hijau, merambat melewati pohon mangga, dan daun pohon mangga itu juga dalam keadaan yang baik, hijau. Kedua, lihat dari akar. Nah, akar markisa juga
cukup kokoh, tebal, hijau, merambat, menjalar ke arah pohon mangga, dan bisa dilihat batang dari pohon mangga juga cukup kokoh, itu coklat, dan kondisi pohon juga baik. Ketiga, baik dari tumbuhan markisa dan pohon mangga belum berbuah. Terjadi karena di tempat ini curah hujan cukup rendah. Sekilas bisa disimpulkan bahwa terjadi simbiosis komensalisme karena meskipun akar tumbuhan markisa ini merambat menjalar sampai ke pohon mangga, dari pohon mangga tidak mengalami kerusakan seperti daun, batang. Jikalau ada daun yang kuning atau coklat, jadi karena usia. Kami akan melakukan praktikum dengan judul simbiosis parasitisme. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme yang ada di sekitar. Adapun alat yang kami gunakan adalah yaitu pertama alat tulis, yang kedua adalah lembar pengamatan, yang ketiga adalah alam sekitar. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang mana pihak satu diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Simbiosis parasitisme adalah tali putri yang menempel pada daun ribang atau tanaman inangnya. Tali putri ini akan mengambil makanan dari tanaman tersebut. Akibatnya, tanaman inang menjadi lemah dan tidak subur. Ini juga merupakan simbiosis parasitisme, di mana tali putri yang akan diuntungkan dan pihak yang dirugikan adalah daun ribang. Adalah hubungan antara nyamuk dan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia untuk makan, sedangkan manusia akan merasa gatal dan bisa terkena penyakit. Ini termasuk salah satu contoh simbiosis parasitisme, karena nyamuk pihak yang diuntungkan dan manusia akan menjadi pihak yang dirugikan. Yang ketiga ada hubungan kutu dan rambut manusia. Kutu bertempat tinggal, berkembang biak dan mengambil nutrisi dari kepala manusia, sedangkan manusia akan merasa gatal dan kekurangan nutrisi akibat nutrisinya diambil oleh kutu tersebut. Selanjutnya ada hubungan ulat dan buah pepaya. Ulat diuntungkan karena mendapat makanan, sedangkan buah pepaya akan dirugikan karena buah yang dimakan oleh ulat tidak bisa tumbuh dengan baik.